Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tuan, dia dipanggil Yingsan Sueying, dan merupakan murid dari negara Awan Selatan, klan Yingsan. Laki-laki yang berlutut di luar mengingatkan, ibu tua Yingsan adalah musuh klan Qian Yi kita. Klan Qian Yi ku tidak pernah menempatkan ibu tua Yingsan itu di mata kita sebelumnya. Hanya ibu tua Yingsan yang terus melakukan pembalasan. Gadis berjubah ungu di dalam rumah bambu itu mencibir, tidak perlu repot dengan nenek tua itu. Kirimkan saja undanganku ke Yingsan Sueying itu. Adapun apakah dia ingin datang atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya, pria itu dengan hormat mengakui. Agama suci Awan Selatan, Sueying saat ini sedang duduk bersila di depan guanya sendiri. Dia duduk di puncak gunung di samping pantai menghirup angin indah dunia. Dia saat ini fokus untuk menyimpulkan teknik kultivasinya sendiri. Tidak ada jalan lain. Dia tidak berani mencoba gerakan yang terlalu dalam di dalam agama suci Awan Selatan. Seseorang harus tahu bahwa dia telah selesai melatih 10 gaya pertama dari gaya suci 12 Awan Selatan, hanya menyisakan 2 gaya terakhir yang tidak lengkap. Dia mencoba untuk memahami 2 gaya terakhir itu saat ini, dan saat dia mencoba untuk melatih gerakan itu, Sueying yakin itu akan dirasakan oleh roh susunan yang didirikan oleh Raja Awan Selatan. Baik ibu kota Awan Selatan dan agama suci Awan Selatan sangat penting bagi Raja. Itu adalah wilayah di mana dia menghabiskan waktu lama untuk membangun. Tempat ini memiliki keamanan yang ketat. Tidak ada lubang di dalamnya yang dibiarkan terbuka. Bahkan ruang kultivasi para murid dipantau oleh roh Arai. Saat lubang dibiarkan terbuka, musuh pasti akan memanfaatkannya dan menggunakannya untuk menyerang seluruh ibu kota Awan Selatan. Mengingat betapa tangguhnya Raja Awan Selatan, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan celah seperti itu. Orang harus tahu bahwa kuil surga Void besar tidak memiliki tempat yang tidak diawasi juga. Dalam keadaan normal, ketika para murid berkultivasi di dalam ruang kultivasi mereka, Raja Awan Selatan tidak akan peduli. Kecuali keadaan yang tidak terduga terjadi. Seorang pemuda yang baru berusia 5 juta tahun benar-benar dapat mulai berlatih teknik di tingkat ke-9 Istana Yuan Dewa? Itu terlalu aneh, tindakannya pasti akan dilaporkan ke atas oleh roh Arai. Dengan status Raja Awan Selatan, dia seharusnya tahu bahwa ada orang luar yang bereinkarnasi ke dunia asal ini kan? Sueying berpikir, aku ingin tahu sikap apa yang dimiliki Raja. Apakah itu niat baik? Atau niat jahat? Dan apakah ahli nomor 1 dari kehampaan primal, Tuan Suci, memiliki hubungan dengan Realm Heart Gridland? Saat ini, status Sueying belum mencapai level itu. Dia tahu terlalu sedikit, dan karenanya, tidak mau berjudi. Dia tidak berani meninggalkan nasibnya di tangan orang lain. Jadi, keputusan yang paling rasional adalah bertindak seolah-olah dia adalah bakat yang nyata. Sueying akan tumbuh sesuai dengan kategori jenius era dalam Realm Heart Gridland. Dia tidak akan dianggap sebagai yang paling berbakat di 6 negara kuno yang hebat, tapi tidak apa-apa jika dia adalah kultivator paling berbakat di Southern Cloud Nation. Saya telah mempelajari beberapa teknik berharga dalam agama suci Awan Selatan, yang berarti saya dapat dengan mudah kembali ke Arden Fire City sekarang, pikir Sueying. Daerah kecil, Arden Fire City, adalah tempat yang jauh lebih aman. Langkah-langkah keamanan di sana tidak seketat yang ada di ibu kota Awan Selatan. Dengan wilayahnya saat ini, tidak mungkin bagi Markis Arden Fire untuk menemukan rahasianya. Hanya di Arden Fire City yang paling tepat baginya untuk mengolah semua yang dia inginkan, dan berlatih gerakan yang kuat. Sesosok terbang dari jauh. Dia ada di sini. Sueying merasakan sentakan kegembiraan di hatinya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi setelah mempelajari semua teknik justru karena dia sedang menunggu hari ini. Murid junior, Saudara Sueying. Seorang pria berjubah hitam tersenyum dari luar. Saya Tian Chun Sue, seorang murid yang bergabung dengan agama suci Awan Selatan lebih awal dari Anda. Murid senior Saudara Tian, Sueying menyapa. Aku datang sesuai perintah tuanku untuk mengundang saudara murid junior untuk perjamuan. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Sebuah surat undangan ungu kusam terbang. Sueying menerimanya. Saat dia melihat 2 kata Qian Yi, dia mengerutkan kening. Setelah itu, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin. Dia membalik-balik surat undangan, membaca isinya sebelum dengan santai melemparkan kembali, bawa kembali bersamamu. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, kenapa? Apakah Anda berpikir untuk tidak menunjukkan rasa hormat kepada tuan saya? Petik 2. Saat itu, klan Qian Yi Anda telah bersekongkol melawan leluhur tua saya.
Apa kalian semua sudah melupakannya? Sui Ying mendengus dingin. Bagus. Laki-laki berjubah hitam mendengus ke belakang sebelum berbalik dan pergi, agak tergesa-gesa pada saat itu. Sui Ying diam-diam menonton. Sebenarnya, dia tinggal di agama suci awan selatan justru karena dia sedang menunggu seseorang. Tapi orang itu bukan dari klan Qian Yi. Di dalam Southern Cloud Capital, ada 3 organisasi yang senang berteman dengan para ahli. Salah satunya ada di faksi di bawah Putra Mahkota. Putra Mahkota adalah anak yang dimiliki Raja Awan Selatan ketika dia lemah. Meskipun bakatnya sedikit lebih lemah, Raja Awan Selatan sangat memanjakannya. Ini malah menghasilkan temperamen suka memerintah yang dimiliki Putra Mahkota. Dia adalah seseorang yang sangat suka berteman dengan para ahli dari semua tempat. Tapi cakupan pandangannya sedikit lebih tinggi. Dia hanya akan mengundang mereka yang setidaknya berada di alam primal chaos. Dan hanya mereka yang kuat atau memiliki latar belakang yang besar. Dia akan meremehkan mereka yang lebih lemah dari keduanya. Sui Ying berasal dari klan Yingsan dan hanya ahli bidang Unity. Sepertinya dia tidak akan jatuh ke dalam lingkup pandangan Putra Mahkota yang suka memerintah itu. Adapun 2 organisasi lain yang senang berteman dengan para ahli, keduanya berasal dari 6 negara besar kuno. Salah satunya adalah klan Qian Yi dari Moonflower Ancient Nation. Bangsa kuno Moonflower praktis berada di urutan terbawah di antara 6 negara kuno yang besar dan sebanding dengan bangsa kuno langit yang menjulang. Namun demikian, itu berbeda dari negara kuno langit menjulang yang rendah hati yang selalu berada dalam hibernasi. The Moonflower Ancient Nation lebih fokus pada transaksi bisnis. Seseorang dapat menemukan ahli dari negara ini secara praktis di seluruh Realm Heart Gridland. Mereka meresap ke berbagai tempat untuk mencari banyak sisa-sisa kuno yang ditinggalkan oleh para ahli yang kuat, mereka mencari harta karun, seni mutlak, dan lain-lain. Klan Qian Yi adalah klan kolosal dengan total 8 dewa kosmos yang mendukungnya. Qian Yi Xiao adalah manajer kepala klan Qian Yi yang terletak di negara Awan Selatan. Dia adalah seorang ahli besar di tingkat ke-9 dan suka berteman dengan semua orang. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan pengaruh dari negara kuno Moonflower di dalam negara Awan Selatan secara halus. Itu sangat disayangkan. Klan Qian Yi telah bersekongkol melawan Ibu Tua Yingsan selama petualangan ke sisa-sisa kuno demi harta. Dengan temperamen keras yang dimiliki Ibu Tua Yingsan, kedua belah pihak saling bertarung dengan sengit. Namun demikian, bangsa kuno Moonflower pada akhirnya adalah salah satu dari 6 negara kuno yang hebat, mereka melampaui kekuatan bangsa Awan Selatan. Klan Qian Yi sendiri memiliki total 8 dewa kosmos, yang pada akhirnya diintervensi oleh Raja Awan Selatan. Ibu Tua Yingsan hanya bisa menanggung kehilangan yang dideritanya ini. Dia di sini. Sui Ying melihat sesosok wanita terbang dari jauh. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun biru muda. Saat dia terbang, dia tersenyum, saudara muda murid Sui Ying, saya Fan Feiki dan kakak murid senior Anda. Saya datang ke sini di bawah perintah dari kakak laki-laki saya untuk mengundang Anda ke perjamuan. Mengatakan bahwa surat undangan hitam emas terbang. Sui Ying menerimanya. Surat itu memiliki satu karakter Fan di atasnya. Klan penggemar. Itu adalah klan yang ingin dia temui. Selain faksi di bawah Putra Mahkota, Qian Yi Xiao dari klan Qian Yi dari bangsa kuno Moonflower, organisasi lain dipimpin oleh Fan Tianchong, juga dari klan Fan bangsa kuno Angin Musim Panas. Putra Mahkota sedikit lebih mendominasi. Dia melakukan hal-hal terutama untuk reputasinya dan akan mengambil tindakan gegabah. Hanya Qian Yi Xiao dan Fan Tianchong yang benar-benar berteman dengan semua ahli yang berpotensi. Sui Ying telah mencapai tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan dalam waktu 5 juta tahun. Dia jelas terlihat oleh keduanya dan diakui sebagai karakter besar dan akan datang di Southern Cloud Nation. Fan Tianchong, pikir Sui Ying. Fan Tianchong, sebagai kepala manajer cabang Fan Clan di Southern Cloud Nation, selama dia berteman dengan pihak lain, pada saat itu, adalah mungkin baginya untuk menunjukkan ujung tombak kepada Sui Ying. Itu hanya pandangan, dan Sui Ying percaya Fan Tianchong tidak akan menolak. Saya telah tinggal di agama suci Awan Selatan sampai sekarang semua demi melihat secara menyeluruh ujung tombak itu dan melihat misteri yang mendalam, pikir Sui Ying. Meskipun dia hanya akan melihatnya sekali, dia akan mengingat sebagian besar misteri mendalam yang melekat. Sui Ying yakin untuk memahami lebih banyak tentang Dao of Void menurut misteri mendalam di tombak lengkap milik Scarlet Cloud Paragon Master. Meskipun Sui Ying telah memahami hanya sebagian saja, dia yakin bahwa seni absolut yang lengkap tidak lebih lemah dari gaya suci 12 Awan Selatan.
Tentu saja, gaya suci 12 awan selatan lebih mudah dipelajari karena itu adalah seni mutlak yang lengkap. Kesulitan mempelajari misteri mendalam di dalam tombak kemungkinan akan 10 hingga 100 kali lebih sulit. Itu mengharuskannya untuk merenungkannya dengan hati-hati. Tetapi dengan yayasannya, Sui Ying masih yakin untuk melakukannya. Selanjutnya, dengan mengandalkan tombak ini, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Baiklah, saya pasti akan menghadiri perjamuan malam ini. Sui Ying tersenyum. Murid junior Brother Sui Ying, aku akan datang dan menjemputmu malam ini. Gadis berjubah biru muda, Fan Fei Qi terkikik. Dia memiliki kesan yang relatif baik tentang pemuda di depannya ini. Malam telah turun. Di kereta, Fan Fei Qi dan Sui Ying keduanya duduk bersebelahan. Pelindung dan pelayan lainnya berdiri di samping. Sui Ying hanya membawa hamba sihir Zibai bersamanya. Murid junior Brother Sui Ying, kami telah tiba. Fan Fei Qi menunjuk ke depan. Klan penggemar memang kuat, Sui Ying melihat jauh. Rumah besar di kejauhan sangat besar dan membentang di cakrawala, kediaman resmi klan Fan di negara awan selatan bahkan lebih besar dari Markis Dom Api bersemangat. Klan penggemar adalah salah satu dari 3 klan besar dari bangsa kuno angin musim panas. 2 klan besar lainnya dari Summer Wind Ancient Nation lebih menyendiri. Mereka meremehkan negara lain, dan tidak mau mendirikan cabang di negara lain. Hanya Fan Clan, yang dengan gila-gilaan menembus jaringan kekuatannya di setiap bagian dari Realm Heart Gridland. Pada kenyataannya, klan ultra besar yang bisa masuk dalam 10 besar dalam Realm Heart Gridland semuanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Itu normal, lagi pula, mereka semua terlalu kuat dan meremehkan berteman dengan beberapa negara kecil. Menurut pendapat mereka malah akan memusatkan perhatian mereka pada meditasi dan kultivasi untuk menjadi lebih kuat. Ada sangat sedikit klan ultra besar yang akan sangat gila dalam menyerap kekuatan mereka di seluruh dunia asal. Klan dengan kekuatan untuk menekan bangsa kuno langit menjulang. Jika mereka mau, mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh Southern Cloud Nation. Kemungkinan besar hanya raja yang bisa melarikan diri, Sui Ying bergumam dalam hati. Klan penggemar. Terlalu kuat. Dia telah membaca banyak buku berbeda di alam repositori buku dalam agama suci awan selatan, dan memahami cukup banyak tentang klan penggemar. Klan penggemar mewakili tirani, biadab, kejam, dan pembantaian. Itu adalah satu-satunya klan hebat dari ketiganya di dalam Summer Wind Ancient Nation yang suka berperang di luar negara. Bahkan Raja Awan Selatan yang merupakan pahlawan mutlak pada zaman itu harus tersenyum dan menyambut klan penggemar dengan sopan. Banyak talenta jenius yang bersedia bergabung dengan Fan Clan dan menjadi tamu kehormatan mereka. Dengan demikian mereka akan setia dan berjuang untuk klan penggemar. Di dalam aula istana yang menjulang tinggi dan mewah. Itu sudah diisi dengan banyak pembudidaya. Mereka tersebar di sekitar berbicara satu sama lain. Seorang laki-laki tinggi dan montok duduk di posisi kepala. Kakak Tian Chong, Fan Fei Qi berteriak dengan keras saat dia masuk. Saudara muda muridku Sui Ying telah tiba. Fan Tian Chong duduk di sana sambil tersenyum pada Sui Ying. Dia berkata dengan suara nyaring dan tersenyum, Pangeran Sui Ying, saya sudah lama mendengar tentang era transenden yang muncul dari Southern Cloud Nation. Jika Anda menghormati saya, Anda bisa memanggil saya Kakak Tian Chong. Itu akan baik-baik saja. Datang, cepat dan pergi ke tempat duduk Anda. Sebentar lagi, Flying Lip Base Banquet akan dimulai. Daging dari Flying Lip Base akan dimakan saat dibuat. Saat kita menunda sedikit, rasanya akan memburuk. Petik 2. Terima kasih banyak, Kakak Tian Chong. Sui Ying membungkuk dengan rendah hati. Karena pihak lain bersikap sopan, Sui Ying tidak akan ragu untuk membalasnya. Dia jelas. Fan Tian Chong adalah kepala manajer cabang Fan Clan di Southern Cloud Nation. Menjadi komandan tertinggi di sini, dia telah mencapai kekuatan tingkat ke-10 Primal Chaos, dan bisa bertarung melawan Dewa Kosmos. Lebih penting lagi, dia bisa memobilisasi kekuatan besar milik Fan Clan. Jika seseorang mengatakan bahwa Raja Awan Selatan tidak diragukan lagi adalah kekuatan terkuat di negara Awan Selatan, klan penggemar akan berada di peringkat kedua. Fan Tian Chong samar-samar dikenal sebagai orang kedua yang berkuasa di seluruh Southern Cloud Nation. Fan Tian Chong mengolah sutra sihir hebat pemotong langit, yang dirahasiakan di dalam klan penggemar. Dia memiliki kekuatan tanpa akhir, dan tubuhnya sangat kuat sehingga cocok dengan senjata harta karun rahasia. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Menurut kecerdasan yang dia kumpulkan, tubuh Fan Tian Chong yang berdaging satu tingkat lebih tinggi daripada mencapai kesempurnaan besar tingkat ke-10 di tubuh suci awan selatan.
Sayang sekali, sutra sihir hebat pemotong langit, ini dirahasiakan di dalam klan penggemar di luar jangkauan publik. Dia kuat, dan menurut rumor, dia adalah murid favorit Skyrending Great Paragon. Itulah mengapa dia bisa memimpin negara yang sedikit lebih penting seperti negara Awan Selatan, pikir Sue Ying. Haha. Aula dipenuhi dengan sentuhan tawa yang keras dan cerah. Mereka yang berpartisipasi dalam perjamuan sedang mengobrol satu sama lain. Itu juga karena si tua bodoh dari Snowhook Nation. Dia mengandalkan fakta bahwa dia adalah dewa kosmos, dan dengan demikian meremehkanku yang merupakan raksasa primal chaos. Dia benar-benar bertarung melawanku secara langsung, dan itulah mengapa aku bisa menghancurkannya hingga terluka parah. Fan Tianchong tertawa, sayang sekali dia kabur dengan cepat. Kalau tidak, aku mungkin akan menghancurkannya sampai mati. Petik 2. Dia memang bodoh untuk berani bertarung melawan kakak Tianchong. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa kosmos? Bukankah itu sama dengan dia dipaksa melarikan diri setelah dipukuli oleh kakak Tianchong? Petik 2. Orang gila dari Snowhook Nation itu juga mencari kematian. Dia hanya tahu bagaimana mengganggu perselingkuhan kita. Ada beberapa pembudidaya yang hadir yang suka membual. Fan Tianchong mencibir, negara kait salju? Dari 4 bangsa iblis hitam, bangsa kait salju selalu melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka terus melawan bangsa kuno angin musim panasku dan melawan klan penggemarku. Akan ada suatu hari ketika kita memberi mereka pelajaran yang berat. Petik 2. Fan Tianchong tiba-tiba menunjukkan seringai. Dia melihat ke arah kejauhan. Kuali memasak yang sangat besar sedang dilakukan saat ini. Di dalam kuali memasak ini, ada binatang bermutasi di dalamnya yang akan dimasak. Koki utama sendiri sedang memotong daging dan mengirimkan beberapa minuman pendamping lainnya bersama-sama. Cepat datang dan rasakan. Pangeran Sue Ying, ini pertama kalinya kamu datang ke tempatku. Flying Lip Base ini yang paling saya suka makan. Sangat disayangkan bahwa menangkapnya terlalu sulit. Fan Tianchong menyeringai, hampir setengah dari binatang bibir terbang yang ditemukan di 4 negara iblis hitam telah mendarat di sini bersamaku, tapi aku hanya bisa sesekali menikmatinya. Mengatakan bahwa Fan Tianchong melambaikan tangannya, mengirim sepiring pertama daging Flying Lip Base yang dipotong ke tempat Sue Ying berada. Meskipun ada beberapa tamu yang hadir di sini hari ini, perjamuan ini telah disiapkan terutama untuk menyambut Sue Ying. Karena ini adalah pertama kalinya Sue Ying di sini, meskipun Fan Tianchong memiliki status tertinggi, dia tetap senang berteman dengan mereka yang berpotensi. Menurutnya, tidak masalah bagi Sue Ying untuk mencapai level ke-9 dengan potensinya. Adapun tingkat ke-10, itu terlalu sulit untuk dikatakan, hanya berbicara dari kesulitan kultivasi saja, itu mirip dengan menciptakan langkah tingkat ke-9 di alam primal chaos oleh kultivator itu sendiri. Selanjutnya, itu harus disertai dengan beberapa teknik rahasia dan harta rahasia yang menyertai teknik ini, sebelum seseorang dapat melepaskan kekuatan tingkat ke-10. Terima kasih banyak, kakak Tianchong. Sue Ying menerima piring itu. Perjamuan berlanjut. Ada juga musik dan pertunjukan di sampingnya. Saat semua orang mengobrol, Fan Tianchong juga sesekali berbicara dengan Sue Ying. Pangeran Sue Ying, aku pernah mendengar bahwa kamu telah mencapai kekuatan tingkat ke-6 Istana Yuan Dewa. Saya juga berada di kekuatan tingkat ke-6 Istana Yuan Dewa. Bagaimana menurutmu bertukar gerakan denganku? Seorang pelindung remaja yang berdiri di samping seorang tamu mengumumkan. Betapa beraninya, apakah Anda pikir ini adalah tempat bagi Anda untuk berteriak? Tamu yang duduk di sana menikmati daging Flying Lip Base menjadi cemberut saat itu juga saat dia meraung. Fan Tianchong hanya tertawa, saudara Pangbo, hari ini adalah hari yang bahagia, dan pertengkaran selalu menyenangkan. Sekarang apakah Pangeran Sue Ying tertarik atau tidak? Sue Ying mengerti saat dia mendengarkan. Tantangan ini harus diatur oleh Fan Tianchong. Dia ingin memahami apakah kekuatan Sue Ying itu nyata atau palsu. Mereka yang berani menantang orang lain di sini harus memiliki kekuatan untuk menahan kata-katanya. Tapi tetap saja, itu hanya akan membuat hal-hal menarik untuk bertarung di depan sesama pembudidaya di sini. Sue Ying berdiri dan berkata sambil tersenyum. Sihir Servant Zibai ditransmisikan di sisinya, Pangeran, saya telah mengamati kultivator itu. Dia harus berspesialisasi dalam teknik pedang. Teknik pedang biasanya biadab dan kejam, jadi Pangeran harus ingat untuk berhati-hati. Sue Ying hanya tersenyum. Mata tajamnya jauh lebih dalam daripada hamba sihir Zibai. Dengan satu langkah, dia tiba di tengah aula. Bagus. Fan Tianchong dan yang lainnya meraung kegirangan saat mereka melihat dari samping.
Pangeran Sueying, kamu harus berhati-hati. Pelindung remaja itu juga mengambil langkah untuk mencapai pusat aula dengan antusias. Dia berdiri menghadap Sueying. Pergilah dan lakukan gerakanmu. Sueying mengumumkan. Apakah kamu tidak menggunakan senjata? Pelindung remaja itu bertanya. Untuk sementara saya tidak berencana menggunakannya. Tetapi jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan senjata saya secara alami akan menggunakannya. Kata Sueying. Bagus. Pupil pelindung remaja itu melebar. Dia sebenarnya adalah seorang murid bernama di bawah tamu terhormat Fan Clan, Pang Bo. Karena kekuatannya tepat, Pang Bo memilihnya untuk menantang Pangeran Sueying kali ini. Ini juga merupakan kesempatan langka baginya untuk menunjukkan kekuatannya di depan klan penggemar yang merupakan bagian dari masyarakat yang lebih tinggi di awan selatan. Terima kepindahanku, pelindung remaja itu berteriak. Xiu. Sosoknya melintas. Dia membentuk bayangan darah saat dia melompat ke arah Sueying. Di dalam bayangan darah itu, cahaya pedang berwarna darah bisa terlihat. Saudara Pang Bo, anak muda ini telah berkultivasi ke tahap yang cukup menakjubkan di Blood Shadow Blade Anda. Sedikit menarik. Para tamu yang hadir mengobrol dan memuji. Peng. Sueying tetap berdiri di posisi semula. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk di luar angkasa. Cahaya bila itu segera membeku. Jari Sueying secara tidak sengaja mengetuk ujung pedang yang paling tajam, dan juga konvergensi semua kekuatan. Hong gelombang, suara dering terdengar saat bilahnya dipaksa untuk bergetar. Pada akhirnya, pelindung remaja itu terbang kembali dari benturan di luar kendalinya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dia bisa secara tidak sengaja mengetuk titik terkuat dalam teknik pedang bayanganku? Pelindung remaja itu merasa terkejut di dalam hatinya, tidak mungkin. Itu pasti keberuntungan. Bilah bayangan dikenal karena tidak dapat diprediksi. Menjadi ahli di tingkat ke-6 Istana Yuan Dewa, dia tidak berani percaya bahwa lawannya dapat dengan mudah menghancurkan ilusi teknik pedangnya. Hah! Pelindung remaja itu sekali lagi menyerang ke depan setelah membentuk gambar. Kali ini, sosoknya bergerak dengan gerakan yang lebih tidak terduga, dan cahaya pedang mengeluarkan suara siulan yang lebih besar. Itu melaju seperti gelombang, dan banyak cahaya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.